Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Pesta ini dirayakan 40 hari setelah Hari Raya Natal. Apa pestanya untuk kita saudara-saudari? Itu yang akan kita renungkan dalam renungan harian Katolik hari ini sambil mendengarkan kutipan bacaan Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40, dilanjutkan ayat 39. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Yesus, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Yesus, anak laki sulung putra Yosef dan Maria, dipersembahkan kepada Allah sesuai dengan hukum Taurat Musa, dan sambil membawa sepasang merpati atau 2 ekor anak merpati. Ini menarik saudara-saudari karena meski Maria dan Yosef itu mendapatkan privilege, mendapatkan keistimewaan menjadi ibu dan bapa dari Yesus, putra Allah, mereka tetap patuh dan taat kepada ketentuan hukum Taurat atau hukum Musa. Pada adat kebiasaan, pada tradisi agama pada masa itu, mereka tidak meminta kemudahan, tidak meminta pembebasan dari segala kewajiban. Pada kesempatan itulah Simeon, seorang abdi Allah yang tua renta, yang penuh dengan Roh Kudus, bernubuat tentang anak itu. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Yosef dan Maria sungguh-sungguh menjadi orang tua yang taat setia kepada Allah, kepada segala hukum Musa dan segala ketentuan yang sudah menjadi tradisi keagamaan Yahudi pada masa itu. Mereka sungguh menjadi keluarga atau pasangan
orang tua yang setia dan taat baik secara spiritual kepada Allah maupun secara sosial menurut adat kebiasaan masyarakat pada masa itu. Maka tidak heran kalau pada akhir Injil hari ini, pada ayat 39 dikatakan bahwa anak itu, yaitu Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Karena orang tua biologisnya pun adalah orang-orang yang memang berlimpah kasih karunia dan taat kepada Allah. Dalam didikan orang tuanya, Yosef dan Maria, Yesus bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang penuh hikmat, pribadi yang penuh kasih karunia Allah. Keteladanan orang tua menjadi sangat penting bagi anak-anak. Kita bisa belajar satu poin dari perayaan hari ini. Yesus dipersembahkan di bait Allah. Dalam pengalaman sehari-hari, saudara-saudari, cukup banyak orang tua yang sangat sulit berbagi kasih, sekaligus berbagi kisah, karena ia sendiri haus akan kasih. Banyak anak kehausan kasih akan orang tua, dan karena itu sebetulnya sulit berbagi kasih, sulit berbagi kisah karena tidak menemukannya di dalam pengalaman hidup bersama keluarga, di dalam kesaksian hidup berumah tangga. Bahkan kalau kita mengikuti rekoleksi atau retret anak muda, pelajar, orang muda Katolik, saudara-saudari, kadang-kadang menarik mendengarkan sharing anak-anak muda. Tentu tidak semua, tapi ada satu dua yang kadang-kadang justru menarik perhatian karena mereka susah sekali membayangkan Bunda Maria sebagai bunda yang baik hati, bunda yang penuh kasih, karena mereka tidak menemukan pengalaman dikasihi oleh ibunya, pengalaman sungguh mendapatkan perhatian yang tulus dari orang tua. Lebih sering berantem, lebih sering bertengkar, adu mulut dengan orang tua daripada merasakan kasih. Sekali lagi, kasuistik ada, tapi tidak seluruhnya. Demikian juga saudara-saudari, sebaliknya banyak orang tua susah berkomunikasi dengan anak-anak. Entah karena tidak punya waktu, entah karena lebih banyak kesibukan lain, sehingga anak-anak kemudian menjadi dalam tanda kutip terlantar secara rohani. Oleh sebab itu saudara-saudari, melalui pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa ini, kita diajak untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, khususnya para orang tua, para suami istri. Menjadi teladan yang baik bagi anak-anak secara sosial maupun secara spiritual. Anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan jasmani, mereka juga membutuhkan asupan rohani yang cukup. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saudara-saudari, ketika Yesus dipersembahkan di Kenisa, sebetulnya kalau kita mau merenungkan secara lebih dalam, sebetulnya Yesus datang untuk menemui umat yang percaya kepadanya, umat yang merindukannya, umat yang menantikannya. Dialah Al-Masih yang dinanti-nantikan. Oleh Roh Kudus, Yesus dinyatakan sebagai kemuliaan bagi umat Allah dan cahaya atau terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan datang berseri mulia menerangi mata para abdinya. Simeon yang diperkenankan untuk menggendong Al-Masih. Dia adalah lambang umat manusia yang merindukan Sang Penyelamat. Sehingga kita bisa paham saudara-saudari secara manusiawi apalagi secara rohani. Begitu berjumpa dengan Yesus, Simeon yang sudah lama menantikan kedatangannya, dan kepadanya sudah dikatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias.
Sambil menatang anak itu, dia berkata kepada Tuhan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi atau berpulang, sebab sudah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu." Saudari-saudara umat beriman terkasih, pada poin ini kita juga diajak untuk introspeksi diri, untuk masuk dalam permenungan pribadi, refleksi, atau katakanlah bersaat teduh. Adakah kita juga memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, sebagaimana Simeon dan Hana misalnya? Adakah kita juga merindukan melihat Tuhan, merindukan menyambut Dia, merindukan Sang Juru Selamat yang datang? Mari kita bawa pertanyaan permenungan ini untuk kemudian menjadi penyemangat kita dalam seluruh rencana, karya, dan pelayanan kita sebagai orang-orang Kristiani. Semoga buah permenungan itu membawa kita untuk semakin merindukan Tuhan, semakin memiliki waktu untuk Dia, dan semakin hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang ke dunia sebagai Sang Juru Selamat. Di Kenisa Engkau dipersembahkan oleh orang tuamu Yosef dan Maria, disambut oleh umat yang setia dan penuh kerinduan menantikan-Mu. Dialah Simeon yang mewakili kami semua yang merindukan datangnya Sang Juru Selamat. Semoga kami semua yang membaca merenungkan firman Tuhan hari ini dikuatkan, khususnya para suami dan istri, untuk menjadi orang tua yang setia dan taat pada kehendak Tuhan dan segala ketentuannya, khususnya mempersembahkan anak-anak, memberikan teladan hidup yang baik, memberikan asupan rohani yang cukup, sehingga mereka bertumbuh sebagai anak-anak yang kuat, yang penuh hikmat dan penuh kasih karunia Allah. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.